Dari pengertian yang kita lihat tadi, bagaimana pemberesan dari kegelapan, kematian, kekal, dosa, itu jelas bahwa yang melakukan, yang berjasa adalah bukan kita ya, tetapi adalah kuasa kematian, penyerahan, ketaatan, serta ketundukan Kristus kepada Bapaknya, dan itu memiliki akibat menghasilkan atau menghasilkan satu kekuatan kehidupan baru, menghasilkan ketaatan baru, menghasilkan satu ketundukan dan perlindungan, jaminan bahwa hidup kita itu akan dikendalikan. Nah, disitulah Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Dia menjanjikan Roh Kudus. Nah, itu ada di dalam Injil Yohanes. Perjanjian atau janji keselamatan yang akan dijaga itu oleh penolong yang lain, arti yang lain itu adalah penolong yang sama dan sekualitas dengan Kristus. Jadi kalau Yesus itu dia adalah berkuasa mengalahkan segala sesuatu yang bersifat dosa kegelapan dan dia adalah bersatu dengan Bapa, maka yang menolong yang diutus oleh Tuhan Yesus, yang juga diutus oleh Bapa, itu sama dengan dia. Yang lain itu bukan. Jadi kalau buku, kemudian kalau mobil, yang lainnya itu adalah ya sepeda gitu. Enggak. Kalau dia yang lain, arti yang lain itu yang sederajat, yang setara, yang sama dengan Kristus. Jadi penolong yang lain, bukan sifatnya lain itu sifat yang kualitasnya di bawah, tetapi kualitasnya adalah sama persis yang lain yang bukan saya, tetapi yang sama dengan saya. Nah, itu istilah yang sangat bagus sekali. Dan Yohanes memakai istilah itu untuk apa? Menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah memang Roh Kudus itu adalah satu yang disebut sebagai monoteisme. Jadi tunggal dengan Bapa dan tunggal dengan Anak. Ya, oke, kita pelajari secara singkat. Ini tugas kalian ya. Nanti di akhir minggu depan ini, eh, kalau saya bisa datang, ya puji Tuhan kita bisa terakhir kuliah ya. Dan sekalian itu ujian akhir ya. Nah, kita lihat sekarang 7 pernyataan Kristus tentang aku adalah aku. Ya, dari awal saya sudah jelaskan di dalam pengakuan Yesus bahwa aku adalah aku. Itu setiap pertemuan para nabi itu melihat siapakah aku adalah aku ini. Jadi mulai dari pertemuan Abraham dengan Allah, jadi waktu dia dipanggil, siapakah aku? Aku akan menjanjikan, aku akan memberkati engkau. Ya, jelas ya. Jadi mulai dari awal itu Allah menunjukkan dirinya itu siapa. Dan selain kepada Abraham, dia juga menunjukkan dirinya kepada Yakub. Ya, kepada Yakub, bagaimana menunjukkan diri pada Yakub? Dia menyatakan dirinya dan menampakkan dirinya. Dan waktu dia bergulat dengan Yakub, prainkarnasi kemanusiaan Kristus yang sama seperti manusia yang dikatakan di situ ya. Jadi ya apa ya istilahnya orang bergumul gitu kan, bergumul bergulat gitu kan. Dan Yakub tidak mau melepaskan anak manusia ini, anak Allah ini yang berupa seperti manusia. Nah, ini juga misteri ya. Jadi manusia Yesus itu lahir nanti, belum ada. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Yesus bisa menampakkan diri dan bisa dipeluk, dirangkul, bergulat, saudara. Jadi bisa digulati, coba. Jadi itu satu pribadi. Dialah adalah Mesias itu dia adalah Allah sendiri. Karena Yakub menyembah dan menyatakan, aduh, begitu aku tahu siapa engkau, aku akan mati. Dan berkatilah aku. Nah, itu adalah keberadaan Allah. Jadi prainkarnasi Yesus itu waktu Yakub dia jelas tahu siapakah itu dan kemudian Yesus mengungkapkan dirinya, siapakah dirinya. Terus kepada Musa. Nah, kepada Musa dia memberikan hukum Taurat dan waktu bertemu pertama kali dengan Musa di padang belantara dan di atas itu, maka dia menampakkan diri dan dia menyatakan siapa dirinya. Dan Musa bertanya, nah kalau orang tanya nama Tuhan itu siapa? Nah, perhatikan ya, ada sesuatu yang ganjil yang kita harus pelajari. Manusia memberikan nama kepada dewa-dewa. Betul ya? Oh ini dewa air, oh ini dewa salju, oh ini dewa hujan, oh ini dewa eh, ini gunung gitu kan. Oh ini dewa gempa bumi, oh ini dewa Poseidon, dewa yang di laut yang bisa membuat laut bergelora gitu kan. Dewa kecelakaan, dewa maut gitu kan, dewa Siwa itu kan. Itu banyak sekali dewa-dewa dan bukan satu, ribuan bahkan mungkin jutaan kita nggak tahu ya.
Dan itu banyak sekali. Nah, setiap manusia memberikan nama kepada Tuhan, kepada dewa, kepada tanda petik Allah atau ilah. Manusia menciptakan ilah, manusia memberitakan dan memberi nama. Yang diberi nama lebih rendah daripada yang memberi nama. Jadi kalau Allah diciptakan manusia, itu bukan Allah, itu adalah budak manusia. Itu adalah tunduk pada manusia. Karena saya yang menciptakan, oh ini kalau ada, waduh, ada halilintar, ada petir gitu kan. Wah, ada dewa petir. Nah, dewa petir itu kan Flash, Gundala gitu kan yang diwujudkan dalam Marvel dan eh, komik-komik DC komik gitu kan. Nah, di situ dituangkan. Nah, kemudian manusia membuat karakternya. Oh, kalau dia api itu bagaimana? Oh, api itu kalahnya apa? Ya kalahnya dengan salju. Jadi kalau dewa api ketemu dewa salju, wah itu dia selama-lamanya perang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah karena api dan salju itu kan ya kamu kasih dingin, nah, akhirnya nggak bisa saling mengalahkan. Nah, bentuk daripada manusia yang menciptakan nama-nama Allah, nama-nama dewa, nama-nama ilah atau berhala-berhala itu semuanya adalah menunjukkan bahwa manusia yang menguasai seluruh dewa itu. Jadi cerita mitos yang Yunani itu yang bikin itu adalah Iliad atau yang bikin adalah Homer atau yang bikin siapapun. Dalam orang-orang Yunani itu kan pujangga-pujangga Yunani atau orang-orang yang ahli puisi dan semuanya yang bikin menciptakan cerita-cerita dewa-dewa itu. Nah, mereka lah yang menjadi dewanya dewa. Mereka yang menciptakan ala-ala itu dalam pikiran mereka. Oh, ini begini dia menciptakan. Oh, ada dewi keberuntungan. Oh, ada dewi kecelakaan, kesialan, ada dewa kesialan. Oh, ada dewa seksual. Oh, ada dewa rezeki, ada dewi rezeki, Sri rezeki gitu kan. Nah, itu semua adalah satu konsep waktu kita lihat itu dari kerinduan manusia yang tidak bisa sampai kepada Allah, dia menamakan Allah. Sedangkan Alkitab, perhatikan, sedangkan Alkitab, Allah memberitahukan namanya setelah ditanya oleh Musa. Loh ini loh, orang-orang yang Mesir itu dan sekeliling suku-suku bangsa semuanya itu punya nama, Allahnya dibernama, punya identitas, punya KTP Allahnya. Gitu kan istilah kita bahasa gitu. Nah, namamu siapa? Kamu KTP-mu di mana? Kamu tinggal di mana? Gitu kan. Terus kerabatmu siapa? Nah, saudara, Tuhan waktu ditanya oleh Musa, nanti umatku tanya ini. Umatmu juga ya, tanya, namamu siapa gitu. Nah, Tuhan menjelaskan dan mengatakan demikian, aku adalah aku. Jadi Tuhan tidak mengatakan, oh aku adalah agung. Nah, agung itu artinya besar gitu kan. Oh aku adalah Petrus. Nah, apa artinya Petrus ada? Oh aku adalah Jono. Nah, apa artinya Jono? Oh aku mulio ya, mulyono gitu. Oh, artinya orang yang mulia gitu. Nah, waktu Allah mengatakan dan menamakan dirinya, nama Allah yang dari nama yang berasal dari mulut Allah, dari diri Allah dan dari perkataan Allah, Allah bernama Allah. Jadi saudara cari namanya Allah siapa? Ya Allah. Loh, Allah itu siapa sih? Ya Allah. Aku adalah aku. Allah adalah Allah. Terus kenapa Musa terus kemudian tidak bertanya lagi? Nama apa itu ya? Aku adalah aku. Loh. Kenapa Musa bisa ngerti? Aku adalah aku. Dia langsung tahu. Oh, dia diberi konsep oleh Tuhan. Aku adalah aku. Oh iya, nggak pernah ada Allah seperti ini. Allah yang tidak dinamakan oleh orang, Allah yang tidak bisa dinamai oleh siapapun, Allah yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, Allah yang tahu dirinya adalah Allah, yang tahu namanya Allah sendiri. Dan waktu dia mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Dan tidak ada Allah yang tidak ada Allah. Jadi Allah yang dinamakan oleh manusia bukan Allah. Allah yang memberi nama dirinya adalah Allah, nah itulah Allah sejati. Jadi namanya siapa? Wah, nggak bisa dinamai karena manusia, Allah bukan manusia. Manusia bukan Allah. Jadi nama itu menunjukkan keberadaan Allah. Dari nama Allah adalah ya Allah itu sendiri. Aku adalah kasih. Nah itulah kalau kita ngomong Allah adalah kasih. Aku adalah kasih. Tapi kasih itu bukan Allah. Kenapa? Karena kasih kalau Allah, oh Allah nanti banyak. Ini kasih yang ada di sini, oh itu berarti Allah. Oh ini kasih. Enggak. Aku adalah kasih. Jadi Allah itu ada di seluruh kehidupan kita. Ada memelihara kita, kebenarannya, kasihnya, kemurahannya, kebaikannya. Nah itu Allah. Aku adalah aku. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Ya. Nah, dimulai dengan apa? Aku adalah air hidup. Itu mulainya seperti itu sebenarnya. Kalau kita lihat gitu ya. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama itu sebenarnya eh, kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 14 itu aku adalah air hidup. Jadi perkataan pertama kali bagaimana hidup manusia tanpa air nggak bisa. Sir. Manusia tanpa matahari masih bisa hidup. Walaupun nanti toh akhirnya mati. Tapi nggak mungkin. Nah, arti daripada air, saudara pelajari dalam unsur kimia H2O, ya kan? Jadi hidrogen dengan oksigen. Nah, saudara itu unsur utama. Artinya air itu mengandung udara dan mengandung zat yang paling utama, ya air itu, H2 itu. Jadi air yang kita minum itu mengandung oksigen, udara. Jadi aku adalah air hidup, artinya apa? Airnya nggak mati. Airnya itu air yang menghidupkan kita. Dia bukan air yang fisik, bukan air yang cuman untuk, aduh, kita apa ya, haus, kemudian, aduh, kita akhirnya nggak haus lagi, aduh, kita lega gitu kan. Kalau saya lapar, kemudian saya makan, saya kenyang gitu. Nah, air yang di sini, aku adalah air hidup. Itu bukan air yang hanya kita berpikir secara fisikal. Bukan. Ini adalah air, artinya apa? Kebutuhan segala sesuatu, baik manusia, binatang, baik roh-roh jahat, baik setan-setan, baik malaikat-malaikat, dan seluruh hidup yang ada, itu semuanya adalah sumbernya pada Tuhan. Hidup semuanya itu berasal dari Dia. Air hidup, dan kemudian roti hidup. Semua yang kita makan itu semua disediakan oleh Tuhan. Jadi kenapa saya bisa hidup sekarang, saya bisa bernapas, saya bisa melakukan ini semua? Itu karena akulah roti hidup. Akulah air hidup. Jiwamu, seluruh hidupmu, nafasmu, itu berasal dari aku. Jadi aku di sini apa? Akulah yang mengadakan sesuatu. Akulah yang memelihara engkau. Akulah menjaga. Dan akulah itu seluruhnya adalah Tuhan itu yang memiliki. Aku adalah air hidup. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah air hidup, pada saat itu kita tahu bahwa air jadi anggur. Ya, sebelum air jadi anggur. Dan waktu air jadi anggur, berarti ada sesuatu kualitas hidup manusia yang dijadikan dalam mujizat itu adalah dimulai dengan apa? Kualitas perubahan air itu jadi anggur. Jadi air manusia ini ya, manusia yang tawar, yang ya istilahnya sehari-hari, itu akhirnya dijadikan air yang untuk pesta pernikahan. Untuk apa menunjukkan bahwa ada suatu kualitas, satu sukacita di sana. Dan air ini tidak bisa datangkan itu. Dan dia harus jadi anggur di situ. Jadi mujizat Tuhan Yesus diawali dengan air jadi anggur. Dan perkataan dia pertama, aku adalah air hidup. Setelah air jadi anggur. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena wanita itu wanita Samaria mengambil air ke sumur dan dia lakukan itu berulang-ulang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu ngambil air ini berulang-ulang, tapi kalau aku beri kamu air, kamu nggak perlu ambil lagi, nggak perlu timba lagi, nggak perlu susah-susah lagi, karena air itu memancar dari hidupmu, dari jiwamu, dari hatimu. Nah, jelas kan airnya beda. Bukan air yang mengalir yang di sumur, yang di sungai, yang di laut, bukan. Tapi ini air apa? Yaitu roh Kristus. Yang keberadaan Yesus yang paling betul-betul dibutuhkan manusia. Bukan hanya kita bisa berpikir, bukan hanya kita bisa bergerak. Seluruh hidup kita. Dari waktu Tuhan katakan, aku adalah air hidup. Tanpa aku kamu mati. Nah itu artinya begitu. Tanpa Kristus semua mati. Tanpa air semua mati. Tanpa air tidak ada yang hidup. Nah itu artinya di situ. Aku adalah yang memberikan dan menjagai, melindungi segala-galanya. Itu adalah air hidup. Dan kemudian roti hidup. Jadi kamu makan, kamu berkah, kamu semuanya itu berasal dari Tuhan. Setelah itu apa? Kita lihat. Aku adalah terang dunia. Jadi kalau sudah tidak mati, terus kemudian hidup, kita makan, terus apa? Kita melihat kita hidup di dunia, kita perlu terang untuk melihat jalan bagaimana kita hidup di dunia. Akulah terang dunia. Dan setelah terang dunia apa? Di itu Indonesia mengatakan, kamu harus mengikuti aku dan pintu jalan itu, pintu yang aku berikan itu akan menuntun kamu kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Justru ini kalau kita urut ya, itu satu
rangkaian kehidupan pertumbuhan hidup orang percaya itu jelas sekali. Air hidup, roti hidup. Setelah roti hidup ada terang dunia. Setelah terang dunia apa? Aku adalah pintu. Loh, kenapa Tuhan mengatakan aku adalah pintu? Aku yang akan membukakan pintu, baik masuk apapun aku yang kontrol. Dan kalau aku sudah membukakan pintu dan menutup, aku yang mengatur hidupmu. Siapa kamu? Akulah gembala yang baik. Jelas ya? Aku adalah gembala yang baik. Nah, setelah dia mengatakan aku gembala baik, bagaimana gembala baik? Gembala yang baik memberitahu jalan. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu jadi domba-domba, bagaimana kamu tersesat, aku akan menarik kamu. Dan membawa seluruh domba-domba ini dalam hidup, dalam kelimpahan. Itu di situ. Ya, jadi kita jelas sekali melihat bagaimana domba-domba itu hidup di dalam seluruhnya itu menuju kemana? Kelimpahan. Di manakah kelimpahan itu? Aku adalah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak berbuat berbuat apa-apa, tapi di dalam aku kamu akan berlimpah-limpah, kamu akan menjadi saksi, kamu akan memberkati dunia ini, dan kamu akan menghidupkan sesuatu yang akan Tuhan berikan kemurahan dan kasihnya. Injil diberitakan, dan disitulah akhirnya kita menjadi berkat. Jadi berkat itu anggur yang benar apa? Kehidupan kita yang dirasakan oleh dunia dan menjadi benih-benih surgawi. Dan firman yang menjadi manusia, firman yang seperti kita terima, firman yang kita terima dari Kristus. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman yang kita terima juga menjadi manusia kita. Jadi bukan hanya Yesus menerima firman itu jadi manusia. Firman yang kita terima, kita dengar dari Yesus, itu menjadi darah daging kita. Makanlah, minumlah. Inilah darahku, inilah dagingku. Nah, disitulah akhirnya kita lihat pengakuan tujuh aku ini. Wah, begitu mengagumkan. Jadi waktu saya air menjadi anggur dan Yesus adalah air kehidupan, tujuannya apa? Kita diberkati dengan seluruh perjalanan. Aku adalah yang menyertai engkau, aku adalah roti hidup, aku adalah gembala baik, aku adalah pintu, aku terang dunia, dan kemudian jalan kebenaran menuju kemana? Kamu akan memberkati bangsa-bangsa. Dan di mana gitu? Akulah pokok anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya dan buah-buah yang akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Dari mana itu? Dari air kehidupan. Dari mana itu? Aku adalah aku. Ya, oke ya, ini jelas ya. Ini saya ringkas. Jadi nanti kalau ditanyakan di dalam ujian akhir, kita harus bisa jawab. Ya, oke. Sekarang tujuh mujizat. Ya, tujuh mujizat. Perhatikan baik-baik. Di dalam tujuh mujizat ini ya. Oke, sebentar saya. Nah, tujuh mujizat. Ya ini ya, oke, tujuh mujizat. Nah, saya akan menjelaskan ini. Saudara perhatikan mujizat yang pertama adalah air jadi anggur. Ya, air jadi anggur. Dan yang kedua, kalau kita lihat setelah air jadi anggur itu penyembuhan seorang anak, ya seorang anak perwira gitu. Terus kemudian yang ketiga penyembuhan orang yang lumpuh. Dan yang keempat memberi makan 5.000 orang. Dan yang kelima berjalan di atas air. Yang keenam menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, perhatikan mulai ke bawah ini itu penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan oleh manusia. Buta sejak lahir. Jadi bukan cuma buta karena kecelakaan, karena apa bisa diperbaiki. Enggak, ini buta sudah rusak. Rusak apanya? Rusak gennya. Rusak sel darahnya. Terus kemudian mati busuk selama hampir 4 hari. Sudah mendekati 4 hari dan Tuhan Yesus baru datang. Siapa dia? Lazarus. Nah, jadi perhatikan di sini. Air jadi anggur. Dimulai dari mana seluruh mujizat ini? Dimulai dari keluarga dan diakhiri di dalam keluarga. Air jadi anggur, keluarga itu akan mendapatkan satu malu karena airnya apa anggurnya habis dan bagaimana malunya dan keluarga ini bagaimana akan mengalami satu ya istilahnya itu satu perendahan gitu kan. Nah, Tuhan kemudian menolong air jadi anggur. Jadi dia membereskan apa? Bahwa
keluarga yang tawar, keluarga yang tidak memiliki sukacita, keluarga yang asal-asalan hidup, keluarga yang nggak ada tujuannya, keluarga yang bingung mau kemana, dan dalam kondisi ekonomi seperti ini, Indonesia yang hancur seperti ini, bagaimana ini keluarga-keluarga ini? Nah, Tuhan memberitahukan bahwa kamu harus diubahkan air jadi anggur, air jadi anggur, kamu harus diubahkan. Nah, dari mana itu? Dari keluarga, ya dari keluarga. Air jadi anggur. Nah, nanti ditutup dengan apa? Keluarga yang di dalam kematian. Keluarga yang sudah tidak mungkin menghadapi kematian. Ini kan keluarga menghadapi kematian secara keluarga, secara rumah tangga, gitu kan? Nah, ini ada satu kebuntuan masa. Nah, di sini ini adalah kematian yang harus dihadapi oleh manusia. Dan kita pun menghadapi ini dan kita pun akan mati. Bagaimana mati kita? Kena penyakit, kita akan susah, kita akan kesakitan luar biasa. Mungkin banyak hal perkara-perkara dan itu akan kita hadapi. Dan waktu kita mati, Tuhan katakan, jangan khawatir, aku akan bangkitkan Lazarus. Maria dan Marta geleng-geleng kepala. Tidak percaya. Kenapa? Ya iya nanti, betul. Bukan nanti, sekarang. Aku akan datang. Dan di depanmu, aku akan membangkitkan dia. Nah, saudara perhatikan ya. Nah, jadi air jadi anggur mujizat pertama dan ditutup mujizat yang terakhir. Tujuh mujizat itu berkaitan dengan fungsi dari keluarga. Ya, yang kedua menyembuhkan anak raja, mulai dari yang atas. Yang ketiga memberikan satu kuasa orang lumpuh yang sudah lama itu, kemudian lumpuh di Bethesda itu dan kemudian dia berjalan, memberi makan 5.000 orang. Bagaimana orang-orang mengikuti dia pengikutnya itu ya, dan berjalan di atas air. Bagaimana Tuhan Yesus menguasai alam semesta ini, menguasai laut yang paling ditakuti manusia itu laut. Kalau sudah di tengah laut itu laut bergelora, siapa bisa menyelamatkan diri? Saudara kalau gempa bumi kita masih lari ke sana kan ya cari itu kan. Kalau di laut mau lari kemana kamu? Kita naik kapal ombaknya seperti itu. Mau kemana? Dan tidak ada manusia yang bisa menghadapi murkanya laut. Dan Tuhan Yesus menenangkan laut. Dan dia berjalan di atas air. Dia menguasai seluruh yang tidak bisa dikuasai manusia. Dia menguasai semesta alam. Dia menguasai hukum-hukum gravitasi. Dia menguasai hukum-hukum semua yang ada. Dan semua hukum itu berasal dari dia. Semua itu diciptakan oleh dia. Dan dialah pencipta dari segala hukum yang ada fisika, matematika. Dan dia di atas segala hukum. Jadi jangan pernah sekali-sekali kamu mengadili Yesus dengan pikiran-pikiran biologis, pikiran-pikiran fisika, pikiran-pikiran matematis. Setelah itu nggak mungkin. Saudara. Kenapa? Karena dia yang menciptakan semua ilmu itu. Dia Tuhan atas segala ilmu. Tuhan berjalan di atas segala ilmu, berjalan di atas segala air, berada di atas laut, dan dia bisa terbang. Dia bisa menguasai angin. Dia bisa menguasai kebutaan, ketulian, kelumpuhan, sakit penyakit, semua. Baik itu kusta, penyakit-penyakit yang ada. Dan seorang buta secara air pun itu akhirnya tercelikan. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa apa? Yang bukan hanya tidak mungkin. Dan tidak ada satu manusia yang bisa dari hidup akhirnya, dari mati akhirnya hidup. Tidak ada. Dan siapa yang bisa mengalahkan kuasa kematian? Tuhan Yesus. Jadi kenapa Tuhan Yesus pada Yohanes 11 yang terakhir, mujizat terakhir, dia menunjukkan tentang kematian Lazarus yang melambangkan kematiannya. Jadi kalau kamu percaya Lazarus aku bangkitkan, aku juga bangkit 3 hari. Itu maksudnya Tuhan Yesus sebenarnya. Yesus akan bangkit dalam waktu 3 hari. Jadi kalau Lazarus aku bangkitkan, kamu nggak percaya aku bisa bangkit, aku akan mati. Dan dia ceritakan itu berulang-ulang pada murid Tuhan Yesus. Dari awal pelayanan dia, awal dia bersama dengan murid, anak manusia akan mati, pada hari ketiga akan bangkit. Dan kemudian berjalan, Tuhan Yesus cerita lagi, ya di tengah-tengah dia cerita-cerita, sampai kemudian dia mau mati di kayu salib. Dia cerita dan dia kumpulkan muridnya, dan dia mengadakan perjamuan kudus. Dan dia jelaskan dengan jelas, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya tanya, siapa yang percaya? Nggak ada satupun percaya. Satu orang pun nggak ada. Malah itu yang membuat akhirnya Yudas berkhianat. Jadi berita Yesus akan mati dan dia akan memenangkan kematian yang kekal itu. Dia akan
menghancurkan kuasa dosa, kuasa belenggu-belenggu dosa, kematian semuanya tuh. Itu yang ditentang murid dan murid tidak mau terima itu. Gila nggak? Coba pikir. Nggak mau terima muridnya. Kamu nggak mau terima saya seperti ini. Matilah kamu. Air nggak bisa jadi anggur. Tidak ada penyembuhan bagi apapun. Tidak ada orang lumpuh akan berjalan. Tidak ada orang yang memberi makan pada waktu kamu kelaparan. Tidak ada orang bisa menguasai semesta alam ini yang bisa mengendalikan semuanya. Kebutaanmu ya buta terus kamu. Kematian, udah matilah kamu. Nah sekarang boleh dikatakan, akulah kehidupan itu. Akulah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau saya bisa menjadikan manusia, manusia yang kemudian mati, bisa nggak aku bangkitkan manusia? Ya bisa. Kan? Apa susahnya Tuhan membangkitkan manusia? Apalagi membangkitkan dirinya sendiri. Apa susahnya? Murid-murid gak bisa terima, kenapa? Wah, dia pikirannya beda. Petrus menyangkali dia. Yudas mengkhianati dan menjual dia. Terus saya tanya, kalau aku nggak mati, kamu yang nyangkali aku, kamu yang meragukan aku seperti Thomas, kamu yang minta iri-iri, kemudian minta kekuasaan, matilah kamu semuanya. Tapi bukan itu caraku. Aku akan mematikan seluruh dosa-dosamu ini. Dosa pengkhianatan, dosa penyangkalan diri, dosa ragu-ragu, dosa tidak percaya, dosa laman hati, dosa kebodohan yang tidak punya hikmat, dosa melawan Tuhan. Dan dosa itu aku bereskan kau salib. Kalau aku nggak bereskan, mati semua kamu. Nah itu artinya mujizat itu. Jadi mujizat bukan hanya, oh gereja ngadain mujizat, ayo ngadain mujizat. Kamu nggak tahu apa mujizat itu artinya. Dan di sini kita diberitahu Tuhan, 7 mujizat itu adalah memberitahu bahwa dunia yang baru itu sudah datang. Restorasi pembaruan dunia sudah datang. Dan aku nyatakan, aku ini loh. Jadi nanti di akhir zaman, seluruh semesta ini aku akan ubahkan. Langit yang lama akan menjadi langit yang baru. Bumi yang lama jadi bumi yang baru. Dan Yerusalem yang lama jadi Yerusalem baru. Bait Allah yang hancur itu, aku dirikan menjadi bait Allah yang baru. Dan aku tanam dalam hatimu. Jadi hati kita ini bait Allah yang baru. Tempat ruang Maha Kudus Tuhan di mana? Bukan di gerejamu, bukan di mimbar, di hatimu. Ini loh ruang Maha Kudus di hati saya. Orang-orang mau pergi mana gereja? Nah, gereja itu di hatimu, ruang Maha Kudus dalam hatimu. Ngapain kamu cari-cari gereja? Kalau ini nggak bener, kamu cari gereja kemanapun, seluas apapun, seindah apapun musiknya, waduh, membuat kamu bisa merinding-merinding seperti itu. Tapi kalau bait Allah tidak dalam hatimu, tetap aja kamu gelap. Pujianmu kelihatan terang, mulutmu kelihatan terang, wah tanganmu kelihatan terang. Tapi hatimu dalam kegelapan karena Tuhan tidak tinggal dalam hatimu. Tidak memiliki kamu. Matilah kamu. Itu artinya. Jadi itu mujizat ini artinya apa? Ada zaman baru, ada perjanjian baru, ada sukacita baru dan kamu akan dilepaskan semua. Dari apa? Dari kematian, dari kelumpuhan, dari kuasa semesta alam yang sudah menghancurkan ini, dari kuasa kegelapan yang terus-menerus akan mempengaruhi manusia, kamu akan dibebaskan. Nah, itu janji Tuhan Yesus. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat yang terakhir ini tentang kata hidup ya. Zoe dengan biologi. Ya. Nah, saudara perhatikan, ada 7 kali kata hidup. Ya, di sini. 7 kali kata itu apa? Yohanes 4 ayat 14. Ya, dikatakan dengan jelas. Coba saya baca ya. Yohanes 4 ayat 14. Ya, saya bacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya adalah air yang hidup, menjadi mata air di dalam dirinya, dalam hidupnya, dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dimulai dari kekal menuju pada kekal. Perjalanannya disertai dengan air hidup yang kekal. Jadi kita ini dari kekal menuju kekal. Ya, kenapa? Karena ada Kristus. Kalau kita tanpa Kristus, dari kematian menuju kematian, dari kebinasan menuju kebinasan, dari buta menuntun orang buta, itu kita. Ya jelas ya, dari pasal 4 ayat yang ke-14 dan kemudian pasal 6 ayat yang ke-35. Saya bacakan. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, jelas ya. Roti hidup, air hidup, dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Dan kemudian pada ayat yang ke-51, saya bacakan ini, ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Ya, roti hidup turun dari surga. Ia akan hidup selama-lamanya. Jika orang itu makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Air itu jika kamu minum, dia akan menjadi mata air dan kamu akan hidup selamanya. Jadi hidup selama-lamanya, selama-lamanya. Ya, oke. Pasal 7 ayat 38. Saya bacakan. Barang siapa percaya kepadaku seperti katakan di kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan memakai kita, firman Allah itu, Kristus yang ada dalam diri kita, dan kita beritakan itu mengalir air kehidupan dan menyembuhkan bangsa-bangsa. Tuhan memakai siapa? Memakai carang-carang kehidupan kita ini. Batang, carang. Dan kemudian berbuah dan bersinar kepada mereka. Nah itu artinya di situ. Ya. Kita lihat sekarang ini ya, pasal 10 ayat 10. Demikian. Ya, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang kekal, yang selama-lamanya. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bukan cuma hidup untuk dirimu, tapi kamu akan berkelimpahan. Ya, berkelimpahan. Oke, nah ini kita lihat pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun dia mati, dia hidup. Ya, walaupun dia mati, dia hidup. Dan Tuhan Yesus berkata demikian. Di manakah engkau baringkan Lazarus? Maka menangislah orang-orang sekelilingnya itu karena udah mati udah lama. Ya, udah mati. Kenapa? Ya, karena udah mati ya sudah. Nah, perhatikan, Saudara. Waktu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus melihat mereka dan kemudian dia melihat kubur ke Lazarus itu, menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Dan orang-orang berkata demikian. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah mereka berpikir, nah nggak bisa udah mati. Harusnya kamu datang sebelumnya. Nah dia nggak akan mati. Nah, udah mati, nggak bisa kamu. Jadi orang-orang ini tetap meragukan Tuhan Yesus. Nggak bisa itu bangkit. Kalau tadi kamu masih belum mati ya bisa gitu. Tapi ini sudah mati, udah 4 hari, udah busuk. Nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, angkat batu ini. Marta dan saudara yang lain meninggal itu berkata padanya, Tuhan, ya sudah berbau. Sebab sudah 4 hari dia mati. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan kehidupan yang kekal itu. Wah, mengerikan ini ya. Pasal 11:25. Betul-betul luar biasa. Kau akan melihat kehidupan itu. Dan dikatakan pasal ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Selamanya akan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, itu yang terakhir. Ya. Oke, ini mau selesai kurang beberapa menit. Nah, jadi kita sedang belajar bukan hanya hidup bagaimana kita hidup sebagai orang percaya, tapi kita bagaimanakah kita hidup dan menghidupkan orang-orang dengan kuasa firman Tuhan, dengan kuasa hadirat Kristus dalam diri kita. Dan itulah misi kita. Jadi misi kita bukan hanya untuk diri kita makan minum, bukan hanya itu. Engkau menerima air hidup yang akan mengalir dan kamu dipakai Tuhan dan suaramu, tingkah lakumu, kebijaksanaanmu dan kasihmu, pengampunanmu itu akan menyembuhkan orang-orang yang berdosa di sekeliling. Nah, ini kuasa yang luar biasa dari Tuhan ya. Ya. Oke, saya pikir kita udah cukup sampai di sini. Ada hal yang mungkin kalau ada penambahan itu sudah dikatakan yang paling jelas adalah satu kalimat dari wanita Samaria. Berilah aku minum, ya, berilah aku minum dan supaya aku tidak haus lagi. Dan itulah kata-kata dari manusia yang berdosa. Saudara. Berilah aku minum. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Tetapi barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi dari manakah saya bisa menerima air hidup dan semua yang hidup-hidup itu? Dari mana itu? Ya, dari mana? Dari iman yang Tuhan berikan pada kita. Percayalah, maka kamu tidak akan haus lagi. Bagaimana saya bisa percaya? Dengar firman Tuhan dan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Siapa yang menaburkan firman? Tuhan. Siapa yang menumbuhkan firman? Tuhan. Siapa yang memberikan firman? Tuhan. Siapa yang menghasilkan buahnya? Tuhan. Dan semua Tuhan dari kamu mulai dari bawah dari
cuman biji sampai bertumbuh semuanya, yang tidak kelihatan kemudian bertumbuh berlimpah semuanya, itu Tuhan dan itulah kerajaan Allah. Itulah hidup Tuhan sendiri. Ya. Oke, ada yang dipertanyakan, tolong itu buku saya dipelajari ya. Yang aku udah dijelasin kemarin dari halaman berapa ke berapa ya. Nah, ujiannya adalah itu ya. Ada pertanyaan?